Halo guys, sorry udah lama nggak upload nih. Mau curhat dikit. Susah banget sekarang nyari HP yang under 4 jutaan. Semuanya naik, harga baru juga naik, di marketplace juga sama aja. Terus gimana mau nge-review HP buat kalian ya? Tapi tenang deh. Ini gue dapet satu HP yang bisa terbilang murah. Ini sengaja ya packingnya kayak gini, karena emang gue impor langsung dari Jepang. Ini kalau nggak percaya, bentar, ini dia barangnya. Sebenarnya udah gue pakai sih seminggu, tapi ini sengaja buat video aja. Aduh, sorry ya. Kalau kalian nggak percaya, masih ada struknya. Harganya segini. Oke, kita lihat HP-nya adalah ini, dia HP-nya iPhone SE 2020. Gue belinya di Inter region Jepang ya, tapi tenang, sinyalnya ada, bisa kalian lihat walaupun pakai wifi. Ini buktinya, karena gue ajuin ke bea cukai habis gini guys. Ini pajaknya kalau kalian penasaran. Mantap sekali. Ini kalau di kurs padahal HP-nya cuma 1,6, tapi pajaknya sampai 500.000. Emang pemerintah kok. Oke, lanjut. Ini jujur aja ya, gue pertama kali pakai iPhone, dan setelah gue pakai beberapa minggu, enak sih. Gue juga heran, berasa smooth, nggak berat, dan surprisingly nggak se-restricted itu sih daripada orang yang bilang katanya wah lebih enak Android Bang, lebih friendly, lebih enak di customize. Tapi ini enak-enak aja bro, dan malah lebih smooth daripada Android yang gue gunain kemarin ya. Nah, ini juga udah gue pakai daily driver selama hampir 3 minggu, dan sayangnya ini kemarin ganti screen, nggak tahu kenapa. Tapi setelah ganti di iFixit itu ternyata mirip loh sama orinya, dan ini trutonya juga on ya. Nanti deh gue jelasin berapa biayanya. Dan menurutku nggak rugi ganti screen di sana, karena ada 18 bulan ya untuk cover kalau ada yang harus digaransi, misal rusak atau touchscreen mati dan lain-lain, atau ada dead pixel. Ini juga baterainya juga udah gue ganti, karena kemarin sekalian sih sebenarnya cuma mau ganti baterai, tapi gara-gara screen nggak tau lah. Ini udah gue ganti. Presentasi baterai ini udah 100% lagi ya. Lalu SOT nya dapat segini. Ini kalau gue split jadi 2, dapat 5 jam untuk on YouTube ya, full YouTube tanpa jeda. Tapi syaratnya cuma harus pakai wifi, kalau enggak kalian cuma dapat SOT di 3 jaman, karena emang baterainya kecil bro. Emang dasar HP compact kan, tapi gue seneng banget pakai HP ini, ringan dan bentuknya bagus banget sih menurutku. Oke, kita langsung ke reviewnya aja ya. Oke, lalu apa daya tarik HP ini? Yang pertama dari dimensi bodinya yang sangat compact dan ringan, juga mudah dibawa, tetapi dengan ukuran layar yang masih sangat nyaman digunakan untuk daily travel. Lalu yang kedua dari segi OS-nya yang masih update sampai ke iOS 26,5, terasa seperti iPhone keluaran terbaru dengan tema liquid glass yang ciamik dan dibekali dengan prosesor yang masih cukup lancar dan smooth jika dibandingkan dengan HP baru keluaran 2026 di range harganya.
Masih dari segi OS ya, menurutku sebagai user baru iPhone ini flawless banget, animasinya smooth, tidak ada stuttering, dan kemampuannya masih bisa untuk multitasking tipis-tipis. Lalu yang ketiga dari kemampuan foto dan video yang masih sangat mumpuni khas dari iPhone, sehingga memudahkan kalian untuk menunjang produktivitas konten ataupun dokumentasi kantor. Bonus, kalian bisa menggunakan HP ini untuk menjadi iPod jadi-jadian dengan bermodalkan aplikasi My Classic yang berbayar sekitar 50.000 dan internal storage 128 GB. Kalian bisa bebas menyimpan file lagu alak kalian dan merasakan experience menggunakan iPod Classic dengan tampilan yang sama dengan tombol menu putar khasnya. Tapi ada juga kekurangannya. Yang pertama, tahun ini menjadi tahun terakhir HP ini mendapatkan update iOS karena keterbatasan seri prosesornya. Yang kedua, masih berada di jaringan 4G karena merupakan iPhone tahun lama, maka jaringannya mentok ada di 4G. Dan yang ketiga, dari segi baterai yang cukup kecil, hanya 1800 sekian mAh. Jadi kalau kalian mau menjadikan daily driver, siap-siap saja bawa charger atau power bank jika kalian ingin keluar ruangan. Dan dari segi jadi tidak cocok digunakan untuk gaming. Dan yang terakhir, ini tergantung preferensi sih, tapi layarnya menggunakan IPS 60Hz. Jadi kadang tidak nyaman di beberapa orang yang terbiasa menggunakan refresh rate lebih tinggi. Tapi kalau gue suka-suka aja sih, karena semisal layarnya itu rusak atau ada pecah gitu, harganya di iFixit itu cukup terjangkau ya, di bawah 500 ribuan. Ada garansi sampai 2 tahun lagi coy, mantap lah. Oke, sekarang kita coba tes gaming ya. Kemungkinan cuma gaming ringan sih, kita pakai main ML aja. Buat kalian yang mau nyoba beli ini dan untuk main ML tipis-tipis masih bisa sih. Oke, pengaturannya sampai ke sini. Ada di ultra tapi enggak, boleh pakai yang tinggi aja. Lalu frame rate-nya bisa di super ya. Kita coba pakai brawl. Bentar aja. Berlama-lama kemudian, Ya, sangat lancar ya. Coba war. Oke, lanjut ke bagian kameranya. Seperti ini hasil fotonya. Ya, ini tes perekaman di kamera iPhone SE 2020 dengan resolusi 4K 60 fps.
bisa dilihat dynamic range-nya bagus banget ya. Kesimpulannya, HP ini cocok buat kalian yang punya budget terbatas tapi ingin mencoba masuk ke ekosistem Apple, dan juga buat kalian yang suka dengan HP-HP compact yang mulai menghilang sih akhir-akhir ini, atau hanya ingin menjadi secondary phone buat konten. Ini cocok banget. Oke, segitu dulu video kali ini. Kalau ada kritik dan saran bisa di komen. Kalau kalian bersedia bisa di subscribe, dan jangan lupa juga untuk like video ini biar kami makin semangat bikinnya. Bye.